الذي أسرى عبده ونبيه محمدا صلى الله عليه وصحبه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم أرجه إلى سدرة المنتهى عروجا لا يستقصى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menghimpun dan mengumpulkan kita dalam satu majelis yang mulia, majelis yang agung, majelis yang bersambung mata rantainya dengan majelisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana malam hari ini kita dikumpulkan bersama-sama dalam tempat yang mulia, kita berharap di akhirat dikumpulkan dengan manusia yang paling mulia dan tempat paling mulia. Amin. Allahumma. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya kita membaca kitab Bahjatul Wasail, akan tetapi malam ini natabarrak, kita mengambil berkah dari peristiwa kejadian agung di malam hari di bulan Rajab, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Rajab ini ada satu malam yang paling agung menurut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut kita malam yang paling baik itu adalah malam Lailatul Qadar, yang mana ibadah di malam tersebut dilipat gandakan 1000 kali lipat oleh Allah Subhanahu, seperti ibadah 1000 tahun, 1000 bulan. Tapi tidak bagi Nabi Muhammad SAW. Untuk Nabi Muhammad malam Lailatul Qadar ya nggak ada bedanya dengan malam-malam biasanya. Tapi malam yang paling istimewa menurut Nabi Muhammad yaitu malam ketika peristiwa Mi'raj, di mana dibuka hijabnya Nabi Muhammad dan menyaksikan keagungan daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagian mengatakan langit ini curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini punya masalah, kadang-kadang kita curhat. Kalau urusan agama, ya kita curhat kepada tokoh agama. Kalau urusan sakit, penyakit, ya curhatnya kepada dokter. Kalau urusan jodoh, ya curhatnya kepada mak tombak, kan gitu kan? Orang itu perlu teman untuk dicurhati. Lah kira-kira langit ini curhatnya ambil sopo Pak Bu? Nek sampean orang masalah curhatnya ambil bojone Bu. Mosok kate ambil bojone tangga. Ambil bojone dhewe. Murid curhati ambil gurune. Rakyat curhati ambil kepala desa.
Kepala desa curhati ambil camat, camat sumpah curhati ambil bupati, bupati ambil gubernur terus mendukur. Nah langit ini saya kira nggak curhati jadi sopo. Tapi ngerti sampean curhati langit apa? Paling nek sampean curhat kali bojone kepingin kelambi anyar, kepingin make up sing anyar, kepingin HP anyar. Sampeyan kan ngono, curhatnya kepingin barang-barang anyar. Ya untung sing lanang bojone sampeyan ndak curhat bojo anyar. Ya apa lek curhat sing anyar pisan akhire. Bahaya, Bu. Itu bahaya mana? Kiamat, Bu. Nah, iki langit iki curhat, tapi ngerti sampeyan curhati langit. Langit iki curhat di pangeran. Ya Allah, bumi iki enak ya Allah. Lho apa? Bumi ini diinjak oleh kaki manusia yang paling mulia siapa? Baginda Nabi Muhammad. Di bumi ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan langit ini nggak ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di langit itu ada miliaran malaikat, tapi tidak sebanding dengan satu orang sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Curhat, langit ini curhat. Ingin didatangi oleh manusia yang paling agung dan mulia baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sajane akeh sebab-sebabnya akeh. Cuma ini salah satu sebab. Langit curhat ambil pangeran, curhat kepada Allah, ingin disinggahi oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian Isra ini nggak bisa diingkari. Orang yang mengingkari peristiwa Isra ini kufur. Kenapa? Karena peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asrahu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Artinya peristiwa yang hebat dan agung ini diabadikan di dalam Al-Quran sebagai pembuka satu surat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang mengingkari peristiwa Isra ini kufur. Kenapa? Dalam Al-Quran. Dan tidak pernah ada satu orang pun daripada para nabi yang melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj kecuali siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perjalanan dengan buruk, Nabi dengan buruk dari Mekah ke Palestina. Kalau seperti itu biasa. Nabi Ibrahim itu tinggalnya di negeri Syam. Syam itu Palestina, Syria, Libanon, kemudian Yordania. Ini namanya Syam zaman dulu. Satu negara namanya Syam. Syam ini tempat wali abdal. Tapi sekarang pecah jadi negara 4 tadi itu. Nabi Ibrahim itu dulu tinggalnya di Syam. Sedangkan putranya Nabi Ismail ada di mana? Di Mekah. Nabi Ibrahim itu dulu kepingin jenguk anaknya. Nabi Ibrahim kepingin nyungu anak dia, Nabi Ismail. Kalau ingin pergi ketemu anaknya, numpak buruk Nabi Ibrahim. Dari Syam ke mana? Ke Mekah. Dari Syam ke Mekah. Artinya kalau naik buruk banyak daripada para nabi yang naik buruk. Tapi buruk itu duduk koyo sing di foto-foto, sing biasanya orang India apa jenenge gambar-gambar itu. Jaran wajah koyo wong wedok bengesan, gawe mahkota, iku duduk buruk genduk itu. Buruk itu kewan. Wajah itu tuh wajah menungso. Buruk ini hewan yang dipiara ada di surganya Allah Subhanahu. Cerita Isra Mi'raj sing cerita asal. Macam-macam ulama itu mencatat cerita Isra Mi'raj. Yang paling ringkas itu Gardir, paling ringkas. Itu butuh mungkin 5 jam baru selesai, karena tipis. Ada lagi yang agak tebal.
Saya punya yang tebal 1000 halaman lebih, Asyami itu. Aduh, saulah nih gini loh nih, oh ayat-ayat nerang nih. Nah, kita ambil hikmah. Kita ambil hikmah kejadian di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi Muhammad Isra perjalanan dari Mekah ke Palestina, Nabi itu sempat singgah dari beberapa tempat. Singgah di Gunung Tur Sina, tempat Nabi Musa berbicara dengan Allah Ta'ala. Nabi singgah di tempat pemakaman daripada Asia, tukang sisir, anak perempuan Fir'aun. Nabi juga pernah singgah di Bethlehem. Jadi ini wong selain Islam Bethlehem, padahal itu Baitul Lahmin. Kenapa dinamakan Baitul Lahmin? Baitul itu rumah, Lahmin daging, dinamakan Bethlehem. Jadi disingkat Bethlehem, Baitul Lahmin. Diwaca ambil umum itu Bethlehem, Baitul Lahmin, rumah daging. Di situ tempat lahirnya Nabi Isa. Menungso kan daging, Pak Bu. Manusia kan daging. Di situ lahirnya manusia, Baitul Lahmin, Bethlehem dari ini. Bicara wes. Nabi singgah itu sholat 2 rakaat semua. Dikatakan oleh Ad-Dardir Al-Maliki, di situ Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk mengambil keberkahan daripada orang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu. Tidak harus Pak ngambil berkah itu murid ngambil berkahnya guru, ya kebanyakan gitu. Tapi seandainya guru ngambil berkahnya murid, yang lebih rendah tidak ada masalah. Kebanyakan orang-orang awam ini mengambil berkahnya habaib, mengambil berkahnya kiai, kebanyakan begitu. Kalau kebalikannya, ya nggak ada masalah, gitu loh, nggak ada masalah. Contoh, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini muridnya Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad murid Imam Syafi'i. Tapi sebelum Imam Ahmad bin Hambal meninggal, Imam Syafi'i ngutus muridnya untuk menemui Imam Ahmad bin Hambal, meminta jubah yang dipakai saat itu oleh Imam Ahmad dilepas untuk diberikan Imam Syafi'i gurunya. Digawe kok, digajimat oleh Imam Syafi'i. Padahal muridnya, padahal Imam Ahmad muridnya. Itu jubah Imam Ahmad ketika sampai kepada Imam Syafi'i dicium itu gamis jubahnya. Padahal muridnya Imam Ahmad. Kemudian apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Jubahnya Imam Ahmad diletakkan di ember, dimasukkan dalam air. Terus setiap hari Imam Syafi'i ngambil air dari situ, diusapkan ke wajahnya. Jaluk barokah teko muite. Zaman Imam Syafi'i itu, zaman biyen kan ngono Pak, nek ana wong loro biyen iku teko nang kiai, teko nang habib, jaluk apa jaluk donga, jaluk banyu. Padahal banyu akeh nek krane ya, tapi kan siji banyu donga ambek banyu biasa. Banyu zam-zam, banyu biasa kan beda, Pak, Bu. Itu di zaman Imam Syafi'i, kalau ada orang sakit ke rumah Imam Syafi'i minta obat. Zaman itu kalau ada orang sakit minta obat ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ngambil gelas, diambilkan air di dalam ember tadi, disuruh minum. Ngambil air rendaman jubahnya Imam Ahmad, waras. Barokah Imam Ahmad. Artinya guru untuk barokah murid. Guru minta barokah ke murid, ngambil barokahnya murid. Al-Habib Abdurrahman Al-Atas, pengarang Latul Atas, kadang-kadang mengambil berkah daripada muridnya siapa? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Seperti itu. Jadi zaman dulu itu biasa murid ngambil berkahnya guru, guru ngambil berkahnya murid itu biasa. Ya memang kebanyakan murid mengambil berkahnya guru. Di sini Nabi Muhammad mengambil berkah daripada orang-orang yang derajatnya lebih rendah di bawahnya. Wahada layaknya fi martabati Rasulullah SAW, dan ini tidak menjatuhkan martabat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ngajarkan dalam peristiwa ini ngambil barokah. Nabi biyen yo Pak Bu, Nabi ku nek itu rebutan sahabat iki. Rebutan apa? Rebutan mengambil ludahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mereka itu kalau sudah mendapatkan ludahnya Nabi, kalau ada anggota badannya sakit digosok, dioleskan itu ludahnya, waras saat itu. Sembuh. Kenapa? Barokahnya kanjeng Nabi Muhammad. Sampeyan misalnya kali panggil ini dosa ya, jubuan, yo gatel kabeh sampeyan lah, kadasen sampeyan, sakit kulitnya. Kenapa? Ya Allah barokah ya soalnya. Nah, kanjeng Nabi ya rebutan orang-orang barokahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka para sahabat, kalau Nabi setelah wudhu itu rebutan air wudhu bekasnya Nabi sampai saling bunuh. Kadu ayat tabilu min athari wudhu'in Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu kalau Nabi sudah wudhu, selesai wudhu, air sisanya berebut air wudhu bekasnya Nabi Muhammad. Mereka yang tidak mendapatkan air dipegang tangan temannya yang basah karena air wudhunya Nabi, ditempelkan ke anggota badannya. Kenapa? Barokah kanjeng Nabi Muhammad. Jadi barokah itu ada, Pak. Kalau ada orang yang mengatakan barokah itu bukan ajarannya Nabi bid'ah, biarno wis enggak usah diurusi. Wong sing karepe dhewe model ini enggak usah dijawab, jarno wis. Kesel sampean. Masih dikei dalil sak truk, tetep atine sik tertutup. Orang yang seperti ini yang nggak percaya barokah di luar ahlu sunnah, biarkan. Kita bawa dalil satu truk, tetap mereka hatinya masih tertutup, biarkan. Doakan aja hatinya terbuka, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu. Pernah Nabi itu potong rambut ketika haji atau umroh. Nabi itu potong rambut ketika haji atau umroh. Sahabat berebut apa? Rambut yang dipotong oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata siapa yang cepat dia yang dapat, itu benar memang. Kenapa? Yang cepat saat itu yang dapat Sayyidina Khalid bin Walid. Dia yang mendapatkan rambutnya Nabi. Apa yang dilakukan oleh sahabat Khalid bin Walid ketika mendapatkan rambutnya Nabi Muhammad? Rambut itu dijahit di dalam kofianya. Rambutnya kanjeng Nabi dijahit di dalam kofianya. Gawe jimat. Subhanallah, Khalid bin Walid ini jenderal daripada kaum muslimin waktu perang, cerdas. Pokoknya ingin Pak. Lek ono wong jenenge Khalid itu cerdas-cerdas Pak. Ini kenapa? Khalid bin Walid ini bawa pasukan sedikit. Orang kafir saat itu jutaan, itu bisa menang sih. Tidak cerdas itu tidak bisa. Yang cerdas itu pintar ngakali ya saya. Hati-hati sampai tak akali loh. Setiap perang Khalid bin Walid ini menang. Setiap perang menang, tidak pernah kalah. Pintar sudah, strateginya pintar. Suatu saat Khalid bin Walid ini ketika perang, kofiahnya jatuh. Padahal perang ini mau menang, Pak. Diberhentikan perangnya, mandek dulu, berhenti dulu. Loh, ada apa jenderal? Kofiah saya jatuh, cari katanya. Kalau tidak ketemu, tidak lanjut perangnya, berhenti dulu. Loh, kata mereka, ini mau menang kita ini. Sekali ini habis musuh, tidak usah, cari kofiahnya dulu. Sudah, komandan, tak ganti kofiah yang bagus. Enggak, saya tidak mau kofiah yang bagus, cari kofiah saya. Akhirnya berhenti perang beberapa jam. Dicari, namanya perang, ya apa kofiah? Di Arab itu padahal kasar debu semua. Barang yang putih bisa jadi coklat. Kulit orang yang putih kulitnya kalau kena debu padang pasir bisa coklat, Pak. Ya mau ireng, bulan. Dicari beberapa jam baru ketemu kofiahnya. Katanya sahabat, loh, ini kofiah murah, saya bisa membelikan di pasar 100 biji. Apa kata Khalid bin Walid? Jangan melihat kofiahnya,
Kamu nggak tahu di dalam kofiah itu ada apa? Di dalam kofiah itu ada rambutnya Nabi Muhammad SAW. Makanya setiap perang saya menang, ya gara-gara rambut itu. Jadi gara-gara barokahnya apa? Barokahnya rambutnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya Khalid bin Walid judulnya apa? Saifullah, pedangnya Allah. Nggak pernah kalah perang. Kenapa? Guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib mengatakan, kalau seandainya Khalid bin Walid dalam perang itu kalah, maka akan menyebar berita inqoto asaifullah, akan terputus pedangnya Allah. Dan tidak mungkin Allah itu pedangnya itu putus. Kenapa? Pedangnya Allah tidak pernah putus. Artinya kebenaran tidak pernah maka tidak pernah kalah. Khalid bin Walid itu pasti menang. Kenapa? Ada rambutnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasahbihi. Kisah cerita sedikit gila. Dorong lihat, bukannya Isra Mi'raj itu. Paling enggak ngambil barokah dikit. Langsung aja. Apa oleh-oleh dari peristiwa Isra Mi'raj? Misal, sampean misalnya Pak pergi ke Jakarta ada urusan bisnis, sampean pulang ke rumahnya. Pasti sing ditakoni bojone ambil anaknya apa? Oleh-oleh endi, Pak? Oleh-olehnya mana? Kan gitu kan? Apalagi sampean pergi kemana? Pergi ke tanah suci Mekah. Amin, mudah-mudahan takdirnya ya. Amin. Tapi nek mudah lebih aku ya Pak, Bu. Apa? Lho, tidak tak kandhani cek ngerti sejarah. Akeh sejarah sing wong ndak ngerti di kono, Bu. Setiap pintu-pintu di Masjid Nabawi, ceritanya kabeh. Lu nggak ahli, nggak ngerti cerita-cerita. Terus ceritanya ini, apa oleh-oleh daripada peristiwa Isra dan Mi'raj? Apa oleh-olehnya? Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, oleh-oleh yang paling berharga yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk umatnya. Apa oleh-olehnya? Yaitu ibadah sholat. Ini oleh-oleh ibadah sholat, Pak. Umat yang terdahulu itu diwajibkan sholat. Mulai Nabi Adam itu ada sholat. Umatnya Nabi Adam itu dulu diwajibkan sholat sehari 2 rakaat. Sholat subuh Nabi Adam, sholat zuhur Nabi siapa, sholat asar Nabi siapa. Semua itu diberikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Ini berarti hadiah. Loh, bukan memberatkan, ini hadiah. Kenapa? Mereka umat yang terdahulu itu umurnya 900 tahun, 800 tahun. Nabi Ibrahim itu sunat khitan umurnya berapa? 80 tahun. 80 tahun zaman dulu ya seperti zaman sekarang 7 tahun. Misal bapak umur 80 tahun zaman sekarang belum sunat, belum khitan. Dikhitan pakai gunting, guntingnya tidak kuat Pak. Apa? Wes kotor kabeh nek jadi gunting. Wes alot bisa. Keras gak bisa digunting. Umur 80. Sampean kalau beli ayam atau kambing kan yang enak dagingnya yang masih muda. Kambing kalau sudah tua, ayamnya sudah tua, dagingnya alot, masih di presto-presto nih pecah. Umur 60 tahun saiki sunat. Ya ladinya sing potong. Jadi umat dahulu itu umurnya 900 tahun. Artinya kalau umurnya panjang, ya ibadahnya juga banyak. Itu logikanya seperti itu. Sedangkan kita umatnya Nabi Muhammad umurnya antara 60 dan 70 tahun. Mudah-mudahan kita semua, anak kita, keluarga kita panjang umur sehat walafiat ya. Kita diberi sholat banyak untuk apa? Agar kita menjadi umat yang terbaik. Katanya kuntum khaira ummah, kita umat yang terbaik dengan apa? Diberi ibadah yang banyak oleh Allah agar kita menjadi umat yang terbaik. Ibadah banyak, pahalanya juga banyak. Jadi oleh sholat ini istimewa. Nabi mendapatkan perintah haji. Kadang-kadang Nabi tidur di atas kasurnya.
Kadang Nabi mendapatkan perintah seperti zakat, puasa, dan yang lainnya. Kadang Nabi sedang duduk dengan sahabat. Kadang Nabi sedang perjalanan. Kadang sedang ini. Siapa yang bawa wahyu tadi? Malaikat Jibril. Tapi perintah sholat, malaikat Jibril nggak kuat bawa, nggak kuat. Terlalu apa? Terlalu berat ini perintah sholat. Malaikat Jibril pun nggak kuat bawanya. Sampai Nabi Muhammad yang diundang oleh Allah ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung menerima perintah sholat. Saking beratnya ini perintah sholat, langsung diberikan kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu, kata Al-Habib Abdul Al-Haddad dalam kitab An-Naso Idiniyah, kalau diibaratkan badan kita ini, sholat itu kepala, sholat itu kepalanya. Sholat ini dalam agama Islam seperti kepala di dalam jasad manusia. Ketika manusia kepalanya terputus, tidak ada kepalanya, kira-kira hidup enggak? Manusia tanpa kepala kira-kira hidup enggak? Kalau ada manusia tanpa kepala hidup, berarti itu gondoro, berarti hantu. Gak ada manusia hidup tanpa kepala, itu gak ada. Sehingga la dina liman la sholatalah, tidak sempurna agama seseorang jika tidak mengerjakan sholat. Nabi Allah Daniel itu jenenge nabi, Pak Bu. Tutup jenenge wong di TV, bukan namanya orang di TV. Daniel itu namanya mereka orang-orang, bukan, itu namanya nabi loh. Nama nabi-nabi yang dikirim oleh Allah diutus ke kaum Bani Israel macam-macam namanya. Ada Nabi Allah Daniel, ada Nabi Allah Ruben, macam-macam. Memang dengan bahasa Israel Ibrani, karena dikirim ke mereka. Daniel namanya nabi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Qatadah, Nabi Allah Daniel mensifatkan sholat umat Nabi Muhammad SAW. Saking topnya umat Nabi Muhammad disifatkan sholatnya oleh Nabi Allah Daniel. Kata Nabi Allah Daniel, "Lau shallaha qaumu Nuhin lama ughriqu." Seandainya umat Nabi Allah Nuh sholat sebagaimana umat Nabi Muhammad sholat, niscaya mereka tidak akan tenggelam dengan banjir yang besar, banjir yang bandang saat itu. Gak mungkin. Kalau mereka sholat, gak mungkin mereka ini dikasih musibah banjir. Orang-orang yang dikasih musibah itu kadang-kadang sholatnya gak benar. Bukan kita merendahkan mereka. Kadang-kadang sebagian mereka dan banyak yang tidak mengerjakan daripada sholat. Ya ada yang mengerjakan, cuma kebanyakan yang tidak mengerjakan sholat. Seperti itu musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi Allah Daniel. Umatnya Nabi Nuh itu diturunkan banjir karena dia nggak sholat, kata Nabi Allah Daniel. Yang kedua, kata Nabi Allah Daniel, kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Allah Hud. Itu mereka diadab oleh Allah dengan angin topan. Dengan angin topan. Tahu angin topan, Pak? Tak tahu. Di Malaysia angin topan apa namanya? Sama. Angin yang besar. Itu anginnya itu 8 malam 7 hari. Dihancurkan mereka semuanya. Apa kata Nabi Allah Daniel? Karena mereka tidak sholat sebagaimana umatnya Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga kata Nabi Allah Daniel, kaum Thamud. Kaum Thamud ini kaumnya Nabi Allah Soleh. Kaumnya Nabi Allah Soleh. Kaumnya Nabi Allah Soleh ini dihancurkan oleh Allah dengan petir. Dengan petir, soiha. Seperti suaranya malaikat Jibril, seperti petir. Kita kalau petir, kalau as besar itu takut. Ini petir menghancurkan semuanya. Dihancurkan mereka. Kenapa? Kata Nabi Allah Daniel, karena mereka tidak sholat seperti sholatnya umat Nabi Muhammad. Ya. Ini istimewa sholat yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Tapi
Innama yutabu minas sholati biqadri ma aqala minha. Sholat yang diterima itu seukuran kadar khusyuknya. Kalau nggak khusyuk ya nggak diterima. Kalau kita sholat nggak khusyuk, benar sholatnya sudah gugur kewajiban, tapi nggak khusyuk ya nggak dapat pahala. Seandainya khusyuk dalam bacaan fatihahnya, ya bacaan fatihahnya dapat pahala walaupun kewajiban sholat sudah selesai. Oh, khusyuknya ketika berdiri, ya itu aja dapat pahala. Khusyuknya ketika tasyahud, ya dapat pahala tasyahud aja. Oh, khusyuknya ketika takbiratul ihram, ya ketika takbiratul ihram saja. Terus gimana, Beb? Solusinya agar kita khusyuk ada. Solusi kalau kepingin khusyuk sholatnya satu, apa? Berjamaah. Kalau kepingin khusyuk berjamaah, yang dekat masjid, sholat di masjid, dekat musola, di musola. Kalau jauh dari musola dan masjid, sholat berjamaah dengan suaminya ada di dalam rumahnya. Kata baginda Nabi Muhammad, sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fardhi bi 27 darajat. Sholat berjamaah itu mengungguli, lebih utama, lebih baik, lebih afdol daripada sholat sendiri 27 derajat. 1 derajat itu antara langit dan bumi itu 20 derajat, antara Mars dan Pluto, gitu ya. Kalau menggunakan siwak, tambah lagi. Rok'atani bisiwakin khairun min sab'ina rok'ati wa siwak. 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 sholat tanpa siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih baik 70 rakaat tanpa siwak. Sholat berjamaah 27 derajat. Pakai siwak 70 kali 27. Iya, Pak. Setiap hari seperti itu 5 kali. Iya, pahalanya sampai berapa pahalanya? Banyak. Coba kantongnya sampean, ono siwak apa gudang garam? Ayo, coba dilihat kantongnya. Ada siwak atau vape? Kadang-kadang, oh itu kok rokok kan bu, bojone bu. Pokoknya siwakan itu ono siwak. Kadang-kadang tengah malam jam 12, jam 1 hujan deras, rokoknya habis, bingung nyari warung yang jualan rokok. Tapi sampai tua sampai segini ini nggak pernah bingung, nggak pernah punya kayu siwak, nggak pernah bingung. Teruskan, nggak apa-apa. Besok di akhirat jalur syafaat jarum super sampai gudang garam. Minta syafaatnya jarum super gudang garam. Caranya berjamaah. Pakai logika. Misal. Gus Zain bagi-bagi uang 27 juta sama 1 juta. Sampai milih mana? Gus Zain bagi-bagi uang 27 juta dan 1 juta. Sampai milih mana, Bu? 27. Kalau sampean milih 1 juta, berarti sampean apa? Apa, Bu? Nggak waras. Gendeng, nah ini. Kalau sampean milih 1 juta, gendeng berarti, iya benar. Oh ada 27 juta, sampean milih 1 juta. Oh ada 27 juta, milih 1 juta, gendeng benar. Sekarang, sholat 27 derajat apa 1 derajat? 1 derajat sampean. Berarti sampean apa? Ya wis. Sampean sendiri sholatnya. Berjamaah. Kira-kira sampean kalau sholat isya berjamaah, jumlah rakaatnya berubah jadi 8 apa tetap 4? Sampean sholat sendiri tetap 4 rakaat, nggak berubah jadi 8. Makanya sholat berjamaah. Kalau orang sholat berjamaah itu, Allah melihat kepada imam dan makmum. Kalau imam makmum khusyuk, alhamdulillah diterima semua. Atau yang kedua, imamnya khusyuk, makmumnya tidak khusyuk. Makmum yang tidak khusyuk dianggap khusyuk oleh Allah karena imamnya khusyuk. Yang ketiga, Allah melihat imamnya tidak khusyuk, makmumnya khusyuk. Imam yang tidak khusyuk dianggap khusyuk karena makmumnya khusyuk. Makmum dan imam sama-sama tidak khusyuk sholat, tetap diterima oleh Allah karena mau sholat berjamaah. Ya, nah, sampean sudah tahu. Kalau sudah tahu seperti ini, masih sholat sendiri. Ayo, mau 27 atau 1? Mau jadi orang waras apa jadi orang gendeng? Ya wes, jadi orang waras, alhamdulillah sadar sampean ya. Tidak ada satu riwayat kanjeng Nabi Muhammad sholat sendiri, tidak pernah. Tidak ada satu riwayat Sayyidina Abu Bakar sholat sendiri, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali sholat sendiri, tidak ada. Berjamaah semuanya. Mulai sekarang subuh nanti berjamaah, duhurnya berjamaah, semuanya berjamaah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat.
nek sampean kepingin cetok Isra Mi'raj sing dawa Bu, ya undang dhewe Bu. Dawa ceritane. Saken sing ngrungokno. Allah yarham Kiai Haji Muhammad Sukada. Iku sewengi Bu, pengajiane kadang sampai 15 mulai sudah bengi. Duh, Kiai, ya kok sampean ngisi niki pirang jam? Enggak, aku ngisi 10 sampai 15 menit. Kok sedikit? Iya, Beb. Nek aku isi setengah jam sampai 1 jam, wedi utek sing hadir, otak yang hadir enggak cukup, lali kabeh. Tak isi sing cukup untung sampean tak isi 40 menit lagi. Cukup enggak kira-kira? Ya lek memori Cina enggak cukup, lek memori Samsung atau iPhone cukup sampean iki. Gantung wis memori ini apa wis. Sing penting enggak hang ae ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang ahli ibadah, orang yang ahli takwa, dan selalu sholat berjamaah, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala musibah bencana, diberikan panjang umur, anak kita jadikan anak soleh wa salihah. Wa sallallahu ala sayyidina alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alna Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa rahfatahu. Allahumma ba'd hadin nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummatihi wastunna bil hurmatihi wa ahshurna wa fi zumratihi واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصره